Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah, diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada KM untuk memimpin doa teman-temannya. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Nanti ketika Ibu panggil namanya, kalian mengucapkan hadir Bu. Atau misalnya jika ada teman kalian yang tidak hadir, bisa karena sakit atau izin, kalian bisa memberitahu Ibu secara langsung, oke? Siap. Aulia hadir. Andre hadir. Lukman sakit. Semoga kita berdoa dulu ya. Semoga Lukman diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Biar bisa kembali lagi belajar dan bisa kembali lagi beraktivitas dengan kita semua ya. Oke, kita doakan ya. Nah, Ibu ingin memperkenalkan diri lagi nih. Takutnya anak-anak Ibu lupa lagi sama nama Ibu. Nama Ibu siapa ya? Ya, nama Ibu Nur Fadilah Syahda. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan Ibu Nur Fadilah Syahda. Kepanjangan Bu. Ya, nama Ibu Dila. Bisa panggil aja dengan Ibu Dila. Oke, paham siapa nama Ibu? Ibu Dila. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ke materinya, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait tentang materi hari ini ya. Nah, tema pembelajaran kali ini itu dengan tema 2 dengan pembahasan norma. Oke. Di sini Ibu memiliki tujuan dengan kita belajar pendidikan kewarganegaraan dengan tema 2 ini dengan pembahasan norma. Siswa dapat menyebutkan aturan-aturan yang berlaku. Siswa dapat menyebutkan contoh aturan yang berlaku di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Siswa dapat menyebutkan contoh aturan formal dan non-formal yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah, ataupun yang ada di rumah. Siswa dapat melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari norma. Karena kita bahas sekarang itu tentang materi norma. Oke. Norma adalah aturan atau ketentuan yang berlaku, yang sifatnya itu mengikat warga atau sekelompok orang dalam masyarakat. Norma juga bisa disebut dengan pedoman atau petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sehingga dengan adanya norma membuat hidup kita menjadi lebih baik dan teratur. Nah, bayangkan jika tidak ada norma, maka kehidupan kita akan berantakan. Semua orang akan melakukan sesuka hatinya. Semua orang akan melakukan kemauannya tanpa memperdulikan orang lain. Bahkan membuat orang merasa dirugikan. Kita bahagia, tapi orang lain tidak. Nah, itu tidak patut untuk dicontoh ya. Karena kita hidup saling berdampingan dengan masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial harus saling menggenggam, nggak boleh egois,
nggak boleh mementingkan diri sendiri. Kita hidup di dunia ini pasti memiliki aturan. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam norma. Nah, ada macam-macam norma. Di antaranya, tebak dulu. Ibu ingin mengetes kalian, apakah kalian belajar atau tidak waktu semalam. Oke. Yang tahu jawabannya bisa langsung jawab nih. Ibu kelihatan anak-anak yang bisa menjawab. Oke. Nah, sebutkan ada berapa macam norma? Ya, 3. Coba lagi. Ada berapa? 2. Wah, berapa coba? Betul sekali. Ada 4. Ayo sebutkan, ada berapa? 4. Oke. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang terakhir, norma hukum. Nah, dari masing-masing norma tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Dan sumber normanya juga yang berbeda. Tujuan normanya juga berbeda. Dan sanksi yang didapatkan oleh para pelanggar dari norma-norma tersebut juga berbeda, anak-anak. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, sekalian kalian juga buka buku paketnya ya, masing-masing buka. Nanti Ibu sambil menjelaskan, kalian juga bisa sambil membaca materi yang ada di buku paketnya. Oke, yang pertama tadi norma apa? Norma agama. Norma agama adalah suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur tingkah laku manusia dengan sesama yang berdasarkan ajaran suatu agama. Norma agama biasanya diambil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci agama. Nah, ada yang tahu tidak? Ada berapa agama yang diakui di negara kita tercinta, di negara Indonesia? Ayo, ada berapa agama? 4. Coba lagi, ayo. Betul sekali, Aulia. Ada 6. Ada 6 agama yang diakui di negara kita. Ayo, ada yang bisa sebutkan ada agama apa saja yang diakui di kita, di Indonesia? Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Nah, ada yang tahu tidak tujuan dari adanya norma agama itu apa ya? Yuk, tujuan adanya norma agama. Ya, tujuan norma agama adalah menyempurnakan manusia untuk menjadikan orang yang baik dan selalu menjauhi hal-hal yang buruk. Norma agama berbeda dengan norma-norma lainnya. Norma agama lebih mengarah pada batin manusia. Jadi jika ada orang yang melanggar, orang itu akan merasa tidak tenang hatinya, akan gelisah, akan merasa berdosa dan terbebani dengan kehidupan yang akan datang. Nah, ada sanksi dari norma agama. Ada yang tahu nggak sih kalau ada hubungan dengan Tuhan, terus kita melakukan kesalahan, kita merasakan sanksinya itu apa sih? Ya, menangis, terus ya berdosa, terus wah, masuk neraka. Ya, betul sekali, anak-anak itu pada pintar. Sanksi untuk pelanggar norma agama biasanya itu tidak langsung ya, kayak langsung dicap kamu berdosa. Tidak. Orang yang melanggar norma agama itu biasanya merasakannya ketika dia telah melakukannya, tapi hanya dia yang tahu dan Tuhan yang tahu. Nah, biasanya itu terjadi tidak langsung. Sanksinya berupa dosa,
karma, tahu karma? Ya, timbal balik kepada kita jika kita melakukan hal yang buruk kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan balasannya yang setimpal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita karena kita telah melakukan kesalahan. Nah, dan jika tidak mau bertobat, maka manusia akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Jadi kita jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kepada lingkungan, merusak lingkungan ataupun berdosa, tidak taat kepada Tuhan, kita bisa langsung bertobat dengan bersungguh-sungguh. Kita memohon ampun, kita meminta maaf. Jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita meminta maaf. Maafin ya, aku tadi berbuat salah. Jika kita melakukan salah kepada Tuhan, kita bisa memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi agar kita tidak masuk ke dalam nerakanya. Nah, sanksi ini tidak langsung dijatuhkan kepada orang yang melanggar. Nggak bisa kita bisa melakukan dosa masuk neraka, tidak. Jadi kita tidak langsung mendapatkan balasan yang setimpal, tidak langsung datang, tidak langsung kayak kau masuk neraka, tidak ya. Jadi harus ada beberapa proses dan tidak langsung itu dapatnya, melainkan nanti setelah manusia berhadapan dengan Tuhan. Jadi jika kita melakukan kesalahan itu tidak langsung masuk neraka, enggak, kita mengalami proses dulu kehidupan dan setelah kita meninggal nanti kita akan dihukum, akan ditimbang amalannya. Jadi mari kita menjauhi larangan-larangan Tuhan dan mendekati dan melaksanakan perintah dari Tuhan yang Maha Esa agar kita dijauhi dari neraka dan dosa. Nah, sekali kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kewajiban yang harus dilakukan menurut norma agama, seperti kewajiban selalu beribadah, saling tolong menolong, hormat menghormati antara pemeluk beragama, dan saling mengasihi dan tidak saling menyakiti. Jadi kita nggak boleh saling menyakiti dengan teman, kita harus saling menjaga. Nah, orang yang taat pada aturan agama, maka hidupnya akan terhindar dari rasa gelisah, tidak tenang, maka perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan tercela pun tidak akan terjadi. Nah, untuk norma yang kedua, yaitu ada norma kesusilaan, adalah petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Nah, dengan tujuan dari norma kesusilaan hampir sama seperti norma agama, yaitu membentuk manusia menjadi lebih baik lagi. Adapun sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan adalah tekanan batin, perasaan malu, dan penyesalan. Kalau sampai ketahuan orang lain, maka bisa dikucilkan. Orang yang melanggar norma kesusilaan terkadang terlihat dan terkadang juga tidak terlihat, karena yang tahu adalah hati nuraninya dan Tuhan saja, karena dia yang melanggarnya dan dia yang melakukannya. Nah, ada nggak ya contoh dari pelanggaran norma kesusilaan? Ayo, apa? Ya, contohnya gini, kalau kita melakukan itu, terus orang lain tahu, kita dijauhin sama teman-teman, kita nggak dipercaya lagi, apa? Ya, berbohong. Nah, sanksi dari norma kesusilaan ini, kita tidak akan ditemani, kita tidak akan dipercaya lagi, kita akan dijauhi, dan kita akan dicap sebagai orang jahat. Ya, contohnya yaitu contoh perilakunya yang tidak terpuji, berbohong, pilih kasih, tidak adil sama teman, dan perilaku yang tidak baik lainnya. Paham? Paham ya? Dan yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan
adalah aturan yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Tujuan dari norma kesopanan ini yaitu menciptakan keharmonisan, kesejahteraan, kedamaian yang baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, ada yang tahu nggak sih dari sanksi jika kita melanggar norma kesopanan? Ya, dijawab. Betul sekali. Wah, digibahin. Ya, pastinya kita akan digibahin, diomongin sama orang, dijauhi. Nah, kita akan dicemoohan dari masyarakat atau diberi teguran dari masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Sebaliknya, jika kita sopan di masyarakat, kita akan dihormati dan dihargai. Adapun contoh dari norma kesopanan yang sering kita lakukan nih, contohnya apa? Kalau kalian berangkat ke sekolah, kalian pergi main, kalian pergi mengaji, kalian biasanya melakukan apa? Ayo ke orang tua. Ya, minta uang. Aduh, uang aja nih yang dipikirin. Ayo, apa? Ya, meminta izin. Itu termasuk ke dalam norma kesopanan. Jika kita ingin pergi keluar rumah dan meminta izin kepada orang tua, terus saling mengucapkan salam, maka itu termasuk ke dalam norma kesopanan. Contohnya, pamit kepada kedua orang tua dengan mencium tangan, mengucapkan salam, mengucapkan permisi saat lewat di hadapan orang, berbicara santun dan sopan kepada orang lain, khususnya kepada orang yang lebih tua. Jadi, ketika kita melewati orang atau sekumpulan orang yang sedang duduk, yang sedang berbincang, ataupun di jalanan dan menghadap ke kita lebih baik mengucapkan, "Permisi Pak, saya numpang lewat. Permisi Bu, saya izin lewat." Gitu ya. Biar nanti kalian tidak dicemooh, biar kalian dihargai dan dihormati oleh orang yang diberikan salam tadi. Oke, pada paham semuanya? Paham. Terus orang tua, khususnya ke yang lebih tua, kita nggak boleh asal ngomong. Omongan kita dijaga. Kita harus bertingkah laku, berperilaku, bertutur kata yang baik. Betul sekali. Dan yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Norma hukum berasal dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Norma hukum yang berlaku di Indonesia terangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang bisa disebut KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang bisa disebut KUH Perdata. Nah, norma hukum memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram di kehidupan masyarakat. Nah, apa sih yang dimaksudkan hidup tentram dan aman dalam kehidupan masyarakat? Ayo, ada yang tahu? Ya, merasa terlindungi, merasa aman di kehidupannya. Jadi, kita nggak takut jika melakukan sesuatu itu akan diteror, dijelek-jelekin ya. Maka jika kita melakukan atau menaati norma hukum, kita akan merasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Sekali. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas loh anak-anak, jangan macam-macam. Sanksi bisa berupa denda dan penjara jika kita melakukan kesalahan dari norma ini. Jadi kalian kalau melakukan kesalahan yang berat bisa berakhir di penjara,
bisa berakhir di denda. Jadi hati-hati ya. Ada yang tahu nggak contoh dari norma hukum? Contoh pelanggarannya apa coba? Mencuri. Betul sekali. Nah, contoh perilaku yang menaati norma hukum. Pertama, membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas. Nah, kalau kita mencuri, melakukan kejahatan lain dan bisa merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri, dan bahkan merugikan orang lain, mencelakai orang lain, itu bisa termasuk ke dalam sanksi berat. Jadi anak-anak gak boleh saling melukai diri sendiri dan orang lain, ya. Jadi harus saling menjaga agar kita bisa mencerminkan, bisa mengimplementasikan dari norma hukum. Betul sekali. Jadi kita harus taat aturan. Nah, Ibu akan memberikan contoh dari masing-masing norma yang ada di sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang pertama, untuk norma agama. Contoh yang ada di sekolah yang pertama, berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar. Ya, betul sekali. Otomatis jika kita mengingat norma agama, wah agama itu hubungan kita dengan Tuhan. Maka apa? Hubungan dengan doa, dengan keimanan, ya betul sekali. Nah, yang kedua, contoh dalam norma agama di rumah. Contohnya menjalankan ibadah bersama keluarga. Kalau bagi umat muslim, sebaiknya sholat berjamaah dengan keluarga, berpuasa dengan keluarga, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan tujuan meningkatkan keimanan dengan keluarga bersama-sama. Untuk contoh norma agama di masyarakat itu mengajak teman, mengajak orang-orang untuk melakukan hal-hal kebaikan dan mengingatkan untuk menjauhi dari keburukan. Jadi, misalnya jika kalian ingin melakukan sesuatu yang baik, misalnya bersedekah, kamu ajak teman, Andre ajak teman nih, misalnya Andre ajak teman kepada Aulia. Aulia, aku merasa kasihan nih kepada pengemis itu. Kita bersedekah yuk. Kata Aulia, ayo, aku ada sedikit rezeki nih buat pengemis itu. Kita tolong yuk. Ayo. Nah, Andre dengan Aulia akhirnya pun memberikan sedikit rezeki kepada pengemis itu. Nah, itu hal yang baik. Kita harus saling mengingatkan dan mengajak kepada teman kita untuk berbuat kebaikan. Kita mendapatkan pahala, agar kita mendapatkan keberkahan. Nah, untuk norma kedua, norma kesusilaan. Contohnya yang ada di sekolah, jujur dalam ulangan dan tidak mencontek. Ayo, norma kesusila itu berhubungan dengan hati nurani. Yang tahu kita mencontek itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu, karena kita yang melakukannya. Nih, walaupun ibu nggak tahu kalian mencontek, pasti orang yang mencontek akan merasa tidak tenang, akan gelisah. Aduh, aku takut ketahuan contek nih. Aduh, kalau nilai aku betul semua, nanti aku dikira mencontek. Tapi emang bener kok aku mencontek. Nah, itu contohnya. Jadi, orang yang melakukan kesalahan dalam norma kesusilaan biasanya mereka tidak tenang hidupnya, merasa gelisah dan merasa selalu bersalah kepada orang lain, walaupun orang lain tidak tahu. Wah, apalagi orang lain tahu, bisa-bisa jadi jauhi, bisa-bisa dia dimarahi. Betul sekali. Nah, untuk contoh yang ada di rumah itu adil kepada adik dan kakak. Jika kalian mempunyai adik dan kakak, kalian harus bersikap adil. Kalau adik kalian punya adik dua misalnya, yang satu dikasih 2 permen, yang satu dikasih 1 permen, dikasih 1 permen, itu nggak boleh, harus adil, ya. Yang ketiga, dalam masyarakat, menjaga pergaulan di lingkungan masyarakat. Nah, kalian juga harus bisa mencari pergaulan yang ada di masyarakat, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah yang baik-baik. Misalnya kalau kalian diajak untuk mencuri, berbuat kejahatan, lebih baik jauhi orang itu, oke? Jauhi perbuatannya, jangan contoh perbuatannya, oke?
Siap. Nah, untuk ketiga itu norma kesopanan. Contoh dari norma kesopanan yang ada di sekolah yaitu menghormati guru. Jadi kalau ada guru lewat, "Ibu, aku mau cium tangan." Nah, itu contoh norma kesopanan. Kedua, mengucapkan salam. "Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Pak." Nah, itu termasuk norma kesopanan ya. Menghormati bukan hanya guru, tapi orang-orang yang ada di sekolah. Ada penjaga sekolah, kalian juga harus menghormati. "Pagi Pak, pagi Pak, pagi Bu." Gitu, oke? Nah, untuk contoh yang ada di rumah, ramah dan bertutur kata sopan kepada orang tua dan keluarga. Jadi, kalau ke orang tua harus apa? Berkata yang baik, bertutur yang sopan dan santun, tidak melukai hatinya, ya, tidak melukai hatinya, tidak sembarangan berbicara. Nah, di masyarakat menyapa orang lain ketika di jalan, bertemu di jalan misalnya, "Wah, ada Bu Ero. Pagi Bu Ero, mau kemana?" Nah, basa-basi. Terus ada teman, "Hei," misalnya Andre bertemu dengan Aulia, "Hai Andre, mau kemana?" Nanti jawab, "Aku mau kesini nih." "Oh iya, hati-hati ya." Nah, itu kalian bisa contohkan dengan teman kalian jika kalian bertemu di jalan. Jadi, kita harus bisa melakukan aktivitas atau melakukan sesuatu yang dapat mempererat silaturahmi kita kepada orang lain. Jadi, kalau di jalan nggak boleh judes, baru juga ketemu udah gini. Nggak boleh gitu ya semuanya. Di depan orang yang baru kenal, apalagi baru kenal di jalan, kita nggak boleh kayak langsung ngeliatin dari atas sampai bawah. Itu tidak sopan namanya. Kita kalau bertemu dengan orang lain, senyum, "Halo Pak, halo Bu," gitu ya. Nggak boleh judes, nggak boleh cuek, nggak boleh gini. Nggak boleh itu. Nanti kalian tidak akan dihargai, kalian tidak akan dihormati, kalian akan dicap sebagai anak yang tidak sopan, ya. Oke. Di selanjutnya dalam norma hukum, contohnya yang ada di sekolah, menaati aturan yang ada di sekolah. Ayo, contoh apa yang ada di sekolah? Ya, berseragam yang rapi, mengerjakan PR, ya, menjaga kebersihan, memakai atribut, tidak telat, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, itu contoh aturan-aturan yang ada di sekolah yang harusnya kalian ikuti, yang harus kalian taati dan laksanakan. Nah, untuk contoh yang ada di rumah, saling menjaga dan melindungi. Jadi, kita harus saling menjaga dan melindungi saudara kita, keluarga kita dari macam bahaya apapun. Oke? Oke. Di dalam masyarakat, menaati rambu lalu lintas, membayar pajak, dan menaati aturan yang ada. Misalnya, ada pelang atau ada pemberitahuan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Gambar itu warna kuning, pelangnya itu. Nah, di gambarnya itu ada tong sampah dan ada coretan gini, warna merah. Itu artinya kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus menaati aturan yang berlaku di masyarakat. Kalau tidak, kita akan mendapatkan sanksi ataupun denda. Oke? Oke. Nah, ada juga loh norma formal dan norma informal. Ada yang tahu? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Norma formal adalah aturan dan ketentuan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada ataupun dibuat oleh lembaga, contohnya norma hukum. Dan norma formal itu adalah aturan atau ketentuan dalam hidup bermasyarakat yang tidak diketahui bagaimana dan siapa yang membuatnya. Biasanya itu tidak tertulis dan ada di masyarakat. Jadi kalau norma formal itu tertulis dan diakui, misalnya contoh hukum, norma hukum biasanya itu tertulis dalam undang-undang. Dan misalnya kalau norma non formal itu
biasanya tidak tertulis yang ada di masyarakat, ya seperti yang tadi Ibu katakan, menyapa orang, tidak cuek, tidak judes, dan saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat itu termasuk ke dalam norma non formal. Nah, dengan kita belajar tentang norma, hari ini Ibu mengharapkan anak Ibu menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang disiplin, anak yang taat dan patuh di dalam lingkungan sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat. Menjadi anak yang menumbuhkan perilaku indah, membiasakan hidup sehat, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Menjadi anak yang saling menjaga satu sama lain, menghormati perbedaan yang ada, dan apa coba? Ya, saling menjaga, menghormati, melindungi, dan membuat hidup kita dan hidup orang lain menjadi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Tidak merugikan orang lain ya. Nah, buka buku paket PKN kalian halaman 63. Ayo, buka buku paket kalian halaman 63. Nah, di situ ada bacaan apa? Ya, betul sekali. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan uji kompetensi di halaman 63 sampai 68. Di situ ada latihan uji kompetensi. Ibu ingin kalian mengerjakan di buku tulis masing-masing. Tulis jawabannya saja. Misalnya kalian membaca soal, tulis jawabannya yang paling benar saja ya. Nah, nanti Ibu akan nilai dan kita akan bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu harap kalian mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kebarokahan dalam ilmu, dalam belajar. Jadi kalian kalau belajar tuh nggak sia-sia. Kalian ada hal yang dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Oke. Menyudahi pembelajaran hari ini, kita mengucapkan Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah ya. Hari ini kita dengan materi norma bisa lancar, bisa melaksanakan pembelajaran dengan normalnya. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya ya. Selalu sehat-sehat semuanya, selalu baik-baik, jadi anak yang baik, selalu taat aturan, selalu taat norma-norma yang Ibu sudah tadi jelaskan. Semoga kalian selalu dilindungi dari segala macam bahaya. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan saling menjaga, melindungi sesama umat manusia. Ke lingkungan juga jangan lupa, kalian harus saling mencintai. Kalian harus mencintai, menjaga, dan melindungi lingkungan, karena kita di sini tuh hidupnya berdampingan. Kita nggak bisa egois, oke? Jadi Ibu harap kalian menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang bisa memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi Ibu ingin kalian menjadi anak yang baik, yang soleh, yang soleha, yang disiplin, yang pintar, yang bertanggung jawab atas hal yang telah kalian lakukan. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan tadi. Jangan sampai lupa. Kalau kalian lupa, kalian akan mendapatkan sanksi dari norma. Ayo, tidak mengerjakan tugas termasuk ke dalam norma apa? Ya, betul sekali, norma apa? Ayo, tadi norma apa? Tadi baru juga dibahas. Ayo, norma apa? Norma hukum, karena itu termasuk ke dalam taat aturan. Aturan siswa itu harus mengerjakan tugas, harus belajar. Jadi Ibu ingin kalian tetap belajar di rumahnya dan
menaati aturan yang ada di sekolah ya, mengerjakan tugas apapun yang ibu guru berikan, tugas itu kan harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, cukup sekian dari ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Bye bye.